Pagi, shalom semuanya. Apa kabar saudara? Bersama Yesus, kita luar biasa, haleluya. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, sempurna, tanpa kekurangan suatu apapun, kita percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, amin. Banyak hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah lepaskan tangan kita, Dia yang selalu pegang tangan kita, menyertai kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bersyukur pada Tuhan atas setiap penyertaannya yang luar biasa, atas setiap kebaikan Tuhan yang kita rasakan, saudara. Bahkan dalam situasi yang terburuk pun yang mungkin saat ini kita pernah alami, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Anugerahnya yang besar yang melingkupi setiap kita. Kasih setianya yang besar yang melingkupi setiap kita. Yang memberikan kita kekuatan. Kami bersyukur Bapa buat setiap anugerah Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan di tempat ini. Biar Tuhan melawat setiap hati yang hadir pada pagi hari ini. Bila saat kami datang ke gereja Tuhan setiap minggu, kami bawa hati kami, memperbaharui hubungan kami dengan Tuhan. Lawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggal Kau di tempat ini. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari sama-sama kita katakan anugerah-Mu Bapa. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, yes Lord, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita pujian awal lagi, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagi. Darwai katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu
itu segalanya bagi setiap kami. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Mari sama-sama kita akan puja ini, katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, yeah. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih tinggi sama-sama kita katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku, yeah. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Lebih lagi sama-sama katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, 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 oh, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku, oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Bapa, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang kami terima, kami bersyukur buat setiap pengorbanan-Mu yang besar, buat setiap kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur atas setiap kesetiaan-Mu Bapa, atas setiap pengorbanan-Mu yang ajaib, atas setiap kasih setia-Mu. Oh, mari sama-sama kita sembah Dia saudara. Katakan Tuhan, anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami, itu yang kami perlu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau, sebab Kau yang layak
terima pujian. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Mari terus sembah Dia saudara. Katakan Tuhan, Engkau baik. Kami mau sembah Kau karena Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Kau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kami sembah Kau di tempat ini. Sebab Kau Tuhan yang layak kami tinggikan. Kau Tuhan yang layak kami sembah. Kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Kami sembah Kau Tuhan di tempat ini. Segala nyanyian pujian kami hanya bagi-Mu Bapa. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Katakan nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian mari sama-sama kita sembah Dia. Angkat tanganmu saudara, naikkan pujian bagi Dia. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik bagi setiap kita dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Sama-sama kita katakan nama-Mu besar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini. Nama-Mu besar dan layak kami puji Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya Tuhan bahwa dalam hidup kami, kebaikan Tuhan yang kami terima tidak terhitung. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus bergirang, kami mau terus bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab sukacita kami selalu ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang bersuka cita kita katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. Boleh salam kiri kanannya, katakan siap-siap bersuka cita bersama Tuhan pagi hari ini. Berikan senyumanmu yang paling sumringah buat saudara kiri kananmu. Dia girangkanku. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Sama-sama masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku
bersuka sebab Dia girangkan. Dan lagi yuk, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sama-sama Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebentar dulu, sebentar. Di sini saya tadi nyanyi lagu lirik keduanya apa? Dia girangkanku. Kalau Dia girangkanku berarti kita seharusnya mukanya gimana Bapak Ibu? Apakah Dia girang? Enggak kan? Harusnya Dia girangkanku. Jadi semua harus tersenyum saat kita nyanyi refnya, amin. Amin, sebab Tuhan memberikan kita sukacita, amin. Kita dari awal yang pujian ini, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya siapa? Ku bersuka sebab Dia lagi ya, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Kata bersama-sama, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka, lebih lagi yuk, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka. Semua angkat tangan yang katakan Dia girangkanku yo. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Semua terima sukacita Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita selalu percaya bahwa selalu ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kita mau lebih lagi bersuka untuk Tuhan. Lebih lagi melompat, memuji Tuhan di tempat ini. Sebab di dalam Dia ada kuasa yang besar. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan namanya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Tuhan yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada apa? Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung
batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita mau serukan nama Tuhan Yesus bersama-sama, sebab Dia memiliki nama di atas segala nama. Amin. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan ini. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Mari sama-sama katakan dengan imanmu. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam namamu, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Sekali katakan, ada kuasa dalam namamu, ada kuasa dalam nama Yesusku. Beri kemuliaan untuk Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan melalui firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah hati kita diubahkan semakin hari semakin serupa dengan gambarannya. Lagu ini liriknya adalah sebuah kerinduan anak-anak Tuhan yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dan kita mau nyanyikan pujian ini pagi hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Dalam
rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita puji nama lagi. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Biarlah kami terus menikmati hadirat Tuhan, karena kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuasa kasih setia Tuhan yang ajaib itu terus memenuhi kehidupan kami, memenuhi tempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa keberadaan kami hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan.
Karena terimalah setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Dan biarlah pujian dan penyembahan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan itu boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Karena kami tahu jika Engkau disenangkan maka Engkau hadir. Dan jika Engkau hadir maka Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua. Karena Bapa di surga, kami menyerahkan rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan mengurapi kami semua, terutama hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan hari ini itu berasal dari Tuhan untuk boleh membangun kami semua, Tuhan. Semua kuasa-kuasa jahat, roh-roh yang tidak berasal dari Tuhan, kami tetap menyatakan Engkau terikat, terbelenggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak punya bagian dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan biar Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Sebab itu Bapa, berfirmanlah sekarang, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, shalom saudara. Shalom. Ya, senang berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Ya, oleh anugerah Tuhan, maka hari Rabu yang lalu saya sudah tiba di sini. Ya, sebenarnya dalam rangka untuk mendampingi Pak Nengah Yusak dalam operasi. Tapi karena sesuatu dan lain hal, jadi kedatangan saya agak terlambat. Namun demikian saya percaya bahwa kasih setia Tuhan ada berserta dengan kita sekalian. Amin. Ada salam khususnya dari istri dan anak-anak saya untuk Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan di tempat ini. Ya, mereka mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan hari ini adalah sinergi potensi bagi kerajaan Tuhan. Ya, sinergi potensi bagi kerajaan Tuhan. Tema ini didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Filipi, ya Filipi pasal yang ke-2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 dulu, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oleh pertolongan Roh Kudus, kiranya kita akan bersama-sama belajar untuk memperhatikan firman Tuhan ini. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kiranya saya dapat menyampaikan ini secara perlahan, tidak buru-buru seperti biasanya. Ya kan? Saya selalu ingat pesan dari Tante Halim, jangan seperti senapan mesin. Dan tadi pagi istri saya juga WA saya, Pak, ngomongnya jangan cepat-cepat, gitu kan. Karena itu maka saya berusaha untuk kita belajar bersama-sama, ya secara perlahan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sekalian, baik Bapak Ibu maupun untuk saya firman Tuhan ini, ya supaya kita bisa belajar daripadanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, biarlah berbagai bunga tumbuh dan berkembang dalam taman sarinya Indonesia. Pernyataan ini yang disampaikan oleh Soekarno ini mengindikasikan bahwa keberagaman tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dihindari di Indonesia. Keberagaman itu dapat terindikasi atau terdeteksi dalam budaya, suku, ras,
bahasa, agama, ataupun orientasi politik dan hierarki sosial dalam masyarakat. Nah, saudara yang dalam Tuhan, di tengah masyarakat yang majemuk ini, dengan berbagai macam perbedaan yang ada, maka diharapkan setiap warga negara berperan aktif untuk bergandengan tangan, menjaga persatuan dan kesatuan negara agar Indonesia tidak menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang selalu terjadi perang saudara. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tidak mampu mengelola keberagaman ataupun perbedaan di antara mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, secara rohani, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus adalah warga negara kerajaan surga. Gak ada yang berani bilang amin. Haleluya. Saudara yakin bahwa saudara adalah warga negara kerajaan surga? Amin. Nah, karena maka pernyataan ini bahwa setiap orang percaya yang sungguh-sungguh percaya harus memiliki satu keyakinan bahwa mereka terhisap sebagai warga kerajaan surga. Nah, sebagai warga kerajaan surga, maka Tuhan merindukan keaktifan dan peran setiap warga negara untuk bergandengan tangan demi kemuliaannya. Seperti sebuah orkestra, meskipun berbeda instrumennya, tetapi disatukan dalam sebuah harmoni. Karena setiap kita diberikan oleh Tuhan potensi, maka kita harus mensinergikan potensi masing-masing kita agar dapat mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang saya layani di Bali, di Denpasar itu terdiri dari berbagai macam suku. Dari NTT saja terdiri atas Kupang, lalu kemudian Sumba, lalu kemudian Alor, ya, lalu juga ada Ambon, lalu ada juga Halakhita, Horasbah itu gitu, ada, ya. Kemudian ada orang Bali, ada Sampurasun, ya kan? Sampurasun itu dari mana? Sunda. Ada juga dari Jawa, dan terakhir saudara datang dari Sumatera Barat, orang Medan, orang Padang. Saudara, ini orang dari Padang ini masih dalam bimbingan saya karena dari seberang tadinya. Ya, lalu kemudian percaya Tuhan Yesus dan berada dalam bimbingan. Artinya apa saudara? Artinya bahwa jemaat yang saya gembalakan adalah jemaat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Terdapat banyak perbedaan kebiasaan, terdapat banyak kebiasaan adat istiadat, terdapat banyak kebiasaan hal-hal yang lain yang membedakan. Dan karena itu maka bagaimana saya dan seluruh jemaat ini untuk mensinergikan potensi yang ada sehingga perbedaan itu tidak menjadi hal yang membuat adanya perpecahan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, apa yang harus kita, bagaimana caranya menyinergikan potensi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah, yang pertama, menyatukan kelengkapan Kristus. Ya, menyatukan kelengkapan Kristus. Perhatikan firman Tuhan menyatakan begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sebagai warga negara kerajaan Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita masing-masing potensi untuk dapat mendukung atau mensupport kerajaan Tuhan. Untuk mencapai sebuah keberhasilan, maka kita harus mampu melihat setiap potensi yang ada untuk kita maksimalkan guna mencapai apa yang menjadi tujuan kita.
Potensi-potensi yang ada apabila disinergikan akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Dan sebaliknya, walaupun ada potensi, tetapi apabila potensi yang ada tersebut masing-masing berdiri sendiri, maka tidak akan mencapai hasil secara maksimal. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya berharap Bapak Ibu Saudara masih konsentrasi. Amin. Suasana memang mendukung untuk saudara tidur. Tapi saya berharap saudara tidak tidur pagi ini di tempat ini. Amin. Ya, adem, tenang, saking tenangnya nanti jangan sampai saudara terlelap, ya kan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perhatikan dengan baik. Sinergi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu sinergos, yang berarti bekerja bersama-sama. Nah, syarat utama untuk mencapai yang namanya sinergi ini adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sebagai contoh, saat ini sedang hangat-hangatnya pertandingan sepak bola, yaitu apa? Euro dan juga apa? Copa America. Ya, Copa America. Saudara yang kasih Tuhan, tujuan sebuah kesebelasan di lapangan itu untuk ngapain? Untuk ngapain? Mencetak gol. Mencapai tujuan itu. Nah, bagaimana sebuah gol bisa tercapai apabila masing-masing pemain tidak saling mempercayai satu dengan yang lain? Waktu yang satu mendribble bola, maka dia tidak mau mengoper kepada temannya. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada temannya itu. Dia bawa, dia dribble sendiri. Lalu apa yang terjadi? Satu orang dikerubuti oleh 10 orang. Maka bola itu akan dengan cepat berpindah kepada kesebelasan yang lain. Kenapa? Karena pemain yang satu ini tidak mempercayai temannya yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, tentu masing-masing kita punya kelemahan. Tetapi kita tidak boleh hanya melihat atau berpatokan kepada kelemahan atau kekurangan kita. Sebab jika kita hanya melihat kelemahan dan kekurangan, tetapi tidak berusaha untuk melihat potensi yang ada untuk kita sinergikan, maka saya mau katakan bahwa kita tidak akan pernah bisa maju. Sebagai contoh saudara, waktu kami membangun gereja, kalau kami hanya melihat dan berpatokan dengan uang yang kami miliki hanya 9 juta, maka kami tidak akan pernah melangkah maju dan kami tidak akan pernah memiliki gedung gereja. 9 juta sekarang ini dapat membangun apa? Kandang burung. Ya kan? Makanya saya katakan, kalau saya berpedoman, berpatokan hanya kepada uang yang 9 juta itu, kami tidak akan pernah melangkah maju. Kami tidak akan pernah berani untuk membangun sebuah gereja. Tetapi karena kami tidak berpatokan kepada kelemahan itu, kepada uang yang ada, tetapi kami bergerak untuk melihat potensi yang ada, yaitu apa? Iman dan semangat jemaat untuk memiliki gereja. Maka kami padukan antara iman dan semangat itu, sehingga pada akhirnya walaupun uang minimal, tetapi iman itu menggerakkan untuk melihat potensi yang ada itu, sehingga dengan bersinergi antara semangat jemaat dan juga dengan iman yang kami tujukan kepada Tuhan, maka pada akhirnya pada tanggal 7 Juli tahun 2022 kami melakukan peletakan batu pertama. Dan karena itu maka minggu lalu kami memperingati ulang tahun gereja kami yang ke-10. Artinya saya sudah 10 tahun di Bali. Ya, saya sudah 10 tahun di Bali. Sudah 10 tahun di Bali, ada di antara saudara yang belum tengok saya loh. Ya, ada yang belum tengok saya, termasuk Bang Daulat. Belum tengok saya ke sana. Saya sering nengok ke sini, tapi Bang Daulat nggak pernah nengok saya ke sana. Ya, minggu lalu tanggal 7 Juli itu adalah
peringatan ulang tahun yang ke-10 gereja kami. Walaupun memang sekali lagi saya katakan bahwa ada berbagai macam kelemahan, ada berbagai macam hal yang memang belum sempurna. Tetapi untuk kita melangkah maju, maka kita tidak boleh hanya berpatokan kepada kelemahan-kelemahan kita. Kita tidak boleh berpatokan kepada kekurangan-kekurangan kita. Tetapi kita mesti belajar melihat potensi apa yang ada, yang dapat kita sinergikan untuk kita melangkah maju. Dan karena itu Bapak Ibu saudara oleh Tuhan, ya oleh anugerah Tuhan, maka kami sekarang beribadah di gereja yang Tuhan anugerahkan buat kami. Ya, pembangunan itu terjadi dalam 1 tahun saja, saudara, sudah jadi. Dan dari uang 9 juta itu, maka bangunan itu sekarang totalnya menghabiskan dana 1,3 M. Saudara pernah lihat model saya, kan kita hidup, kita bersama 24 tahun loh. 24 tahun saya melayani di sini loh. Saudara pasti tahu apa yang ada dalam diri saya. Model muka kayak gini gak mungkin punya uang MM-an, gak mungkin. Tetapi Tuhan punya sesuatu yang luar biasa, yang dapat dikerjakan melalui kita. Nah, karena mari kita belajar untuk hal ini, saudara. Nah, karena itu saudara, dalam membangun sebuah komunitas rohani, maka Tuhan Yesus memperlengkapi kita masing-masing dengan berbagai macam hal. Yaitu apa? Perhatikan, ada nasihat. Ya, ada yang untuk membangun sebuah komunitas rohani, maka Tuhan memperlengkapi kita masing-masing. Ada yang diberikan potensi untuk memberikan nasihat satu dengan yang lain. Ya, ada yang disebut dengan penghiburan kasih. Ada yang disebut dengan persekutuan roh. Terus kasih mesra dan juga belas kasihan. Jika masing-masing kita mampu mengembangkan setiap potensi yang Tuhan berikan kepada kita dalam komunitas orang percaya, baik itu di komsel, dalam jemaat lokal, atau dalam ibadah-ibadah atau persekutuan-persekutuan kategorial, saya percaya maka hal ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat bagi pertumbuhan gereja sebagai tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Setiap kita punya potensi untuk itu. Saya percaya masing-masing saudara punya potensi yang Tuhan berikan kepada saudara. Hanya permasalahannya adalah bagaimana kita mensinergikan itu menjadi satu kekuatan untuk kita bersama-sama maju demi kemuliaan nama Tuhan. Ini penting untuk kita mengerti, saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak boleh hanya melihat pada kelemahan. Tetapi bila satu jemaat yang ada adalah sebaliknya, bukan saling menasihati, melainkan saling masa bodoh dan cuek. Bukannya memberikan penghiburan kasih, melainkan saling melukai. Bukannya persekutuan roh, melainkan persekutuan daging dan memenuhi nafsu kedagingan dan hidup tanpa kasih mesra atau belas kasihan, maka pastikan bahwa nama Tuhan tidak dipermuliakan di tempat itu. Oleh sebab itu saudara, mari kita sinergikan potensi yang ada demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi hal yang pertama itu adalah bagaimana kita mampu menyinergikan potensi-potensi yang Tuhan berikan dalam setiap pribadi kita masing-masing untuk kita bersatu demi kerajaan Tuhan. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan apa? Yang pertama apa tadi? Yaitu menyatukan kelengkapan dari Kristus. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudara, yang perlu kita lakukan yang kedua adalah mengerjakan kerinduan Kristus. Ya, mengerjakan kerinduan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 2 sampai dengan 3 berkata begini, "Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kerinduan Kristus yang dinyatakan melalui Rasul Paulus adalah agar setiap umatnya menjadi sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Saudara, perhatikan ya,
sehati sepikir itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ho autos proneo. Ya, ho autos proneo artinya saling berempati. Saling peduli, itu saling sebenarnya bukan saingan ya. Saling peduli, menaruh kasih sayang, saling memikirkan kondisi atau situasi orang lain. Saudara perhatikan ini, ya. Ho autos proneo ini sangat penting, terutama dalam kita saling berempati satu dengan yang lainnya. Ya. Karena apa? Karena menjadi jemaat yang hidup dalam sehati dan sepikir, itulah yang menjadi kerinduan Kristus. Sebab itu kalau setiap kita mengerti apa yang menjadi kerinduan Kristus, maka setiap kita akan berusaha untuk bagaimana kita menjaga kesatuan itu, di mana dikatakan bahwa kita saling berempati, saling peduli, menaruh kasih sayang, saling memikirkan kondisi atau situasi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang seringkali menjadi tantangan atau halangan untuk menjadi sehati dan sepikir adalah karena adanya kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Orang berkata bahwa musuh terbesar dalam kehidupan seseorang adalah si aku, yaitu diri sendiri, bukan orang lain. Keinginan untuk lebih diutamakan, keinginan untuk lebih dihargai, keinginan untuk lebih diakui, keinginan untuk lebih dihormati membuat seseorang tidak lagi fokus mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Kristus, melainkan hanya fokus kepada apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri. Dan orang yang seperti ini tidak akan memiliki kepekaan terhadap orang lain. Kalau fokus kita hanya kepada diri sendiri, kita tidak peduli kepada kepentingan orang lain, kita tidak peduli kepada apa yang menjadi kebutuhan orang lain, maka saya katakan bahwa lama-kelamaan kita tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain. Saudara dapat bayangkan apa jadinya jika dalam komunitas kita muncul orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Tentu saja tujuan untuk menggenapi kerinduan Kristus ini tidak akan pernah tercapai. Saudara, saya mesti mengakui bahwa di jemaat yang saya gembalakan ada model segelintir orang seperti ini. Nyumbangnya paling sedikit tetapi membungkusnya paling banyak. Ya, saudara, kalau ada pesta-pesta gitu, wah, kalau dimintain sumbangan gitu kan, nyumbangnya sedikit tapi ngebungkusnya paling banyak, saudara. Ya kan? Ada, tetapi tentu ini masih dalam rangka pembinaan saya. Ya, ini pembinaan. Bahkan ada jemaat yang saya tegur, saudara, waktu kami Natal, kami buat konsumsi itu di nasi kotak, saudara. Bayangkan ibadah belum mulai, nasi kotaknya sudah dimasukkan ke mobil. Ya kan? Saya akhirnya kasih contoh dalam khotbah. Saya katakan, waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kapan orang mengumpulkan sisanya? Kapan? Setelah semuanya kenyang makan. Baru kemudian sisanya dikumpulkan dan boleh dibawa. Lah, ini belum mulai ibadah. Belum selesai ibadah, nasi kotak sudah datang. Dia buka ikatannya, lalu kemudian dia masukkan ke mobil. Pintar itu orang pintar. Dan saya katakan, saya tidak pernah ribut soal makan. Saya tidak pernah meributkan soal makan-memakan. Tapi kita mesti punya etika. Saya bilang kepada jemaat itu, kita mesti punya etika. Jangan fokusnya hanya kepada diri sendiri. Yang penting gua kenyang. Kayak Om Malim selalu bilang, pusernya sampai bengkok begitu kan, makan. Sementara yang lain kekurangan. Ini tidak boleh terjadi. Itu namanya kita hanya mementingkan diri sendiri.
Nah, karena saudara yang Tuhan, kita mesti melihat gereja yang jemaatnya hidup secara individualis, yang masing-masing hanya memikirkan kepentingan dan kebutuhannya sendiri, maka gereja tersebut tidak akan pernah mampu berkembang. Karena itu, maka orang ini ada dalam binaan saya. Terus, ya, firman Tuhan terus saya sampaikan, saya kunjungin, ya memang setelah saya tegur ya saya kunjungin untuk memberikan kekuatan dan juga untuk menjelaskan maksud saya untuk apa saya ngomong seperti itu. Karena maka saudara Tuhan, Rasul Paulus menasihati kita berkata begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya apa? Memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Untuk kita mampu memperlakukan orang lain atau memperhatikan kepentingan orang lain, maka yang harus menjadi ukuran adalah diri kita sendiri. Maksud saya adalah kita mau diperlakukan seperti apa, tentu orang lain juga ingin diperlakukan seperti itu. Amin, saudara. Karena itu maka ukurannya mesti kita. Saya ingin diperlakukan seperti apa? Maka kalau saya ingin diperlakukan seperti itu, orang lain tentu juga ingin diperlakukan seperti itu. Kalau kita ingin mau dihargai, tentu orang lain juga ingin dihargai. Kalau kita ingin dihormati, tentu orang lain juga dihormati dan seterusnya. Sebab itu maka dikatakan masing-masing kita harus berusaha mengerjakan apa yang menjadi kerinduan Kristus, yaitu kita harus mampu hidup sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, karena kita adalah satu, yaitu kita adalah tubuh Kristus. Sebagai contoh, saudara perhatikan sekarang Pak Gembala sekarang sedang merasakan dalam keadaan sakit. Ini saatnya untuk kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Paling tidak kita memberikan dorongan moral untuk tabah dan sabar menghadapi itu. Untuk itu saya ada. Untuk itu saya datang. Saudara, seharusnya sih hari Senin saya sudah tiba di sini, saudara. Ya, karena saya dengar di operasinya hari Selasa, saya ingin mendampingi beliau sesudah dioperasi itu paling enggak saya dorong lah di tempat tidur kalau ada butuh tenaga untuk saya harusnya hari Senin. Tapi ponakan saya entah bagaimana caranya, ya, waktu issue tiket itu dibuatnya tanggal 8 September berangkatnya. 8 September. Jadi ketika saya sudah ngantre panjang-panjang di Air Asia, udah berdiri pegal-pegal, giliran Pak ke sini. Saya kutluk dengan PD-nya jegret. Tiket yang bilang, Pak ini tiket bulan September, kenapa Bapak berangkat sekarang? Astaga. Tidak bisakah di reschedule hari ini? Sampai hari Selasa penuh Pak penerbangan. Dan saya telepon dianya lagi meeting, selesai sudah. Ya. Akhirnya cari pesawat yang lain, baru dapatnya hari Rebu, sudah selesai dia operasi. Tapi paling tidak, saya masih bisa untuk melatih kakinya. Ya, jadi fisioterapi saya di rumah sakit. Ayo beli, angkat sedikit, turunin sedikit. Aduh gak sakit. Nah terus dia apain? Angkat lagi. Berusaha. Beli pasti bisa, ayo bisa. Saya tunggu dokter terapisnya mau belajar gimana caranya menterapi beli nengah. Nggak datang tuh dokternya sampai pulang. Ya, akhirnya pakai teori saya Pak Dede. Saya angkat, saya turunin, angkat turunin, kesakitan juga dia. Gimana beli? Nyut-nyutan. Nyut-nyutan. Ya paling tidak saya hadir, paling tidak saya ingin memberikan satu dorongan moral. Ayo beli, bisa. Bahwa ada waktunya untuk kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Itu yang disebut dengan berempati. Ya, berempati. Nah kalau itu saudara, mari inilah yang menjadi kerinduan Kristus. Mungkin saudara berkata bahwa kita ini bukan jumlahnya, bukan ratusan, bukan ribuan. No problem. Justru dari kecil ini kalau kita, saudara yang dalam Tuhan, jemaat saya juga nggak banyak. Total cuman ya dengan sekolah minggu cuma 130. Tapi saya selalu membuat untuk bagaimana mereka saling merasa seperti keluarga. Setiap kali habis ibadah jangan pulang.
ada sedikit kue. Kita makan kue sambil ngobrol, entah ngobrol tentang bisnis, kan sudah selesai ibadah. Boleh dong ngobrol bisnis? Apa di gereja nggak boleh ngomong bisnis? Harus rohani terus. Ya kan? Boleh kan sesudah ibadah sambil makan kue mereka ngobrol tentang pekerjaan, tentang bisnis. Lalu kemudian sore juga begitu. Kalau sore biasanya ada kopi. Ya, ada sambil ngopi, sambil minum teh, mereka ngobrol tentang pekerjaan mereka. Untuk apa? Untuk menjalin persekutuan, untuk menjalin kekuatan di antara mereka. Nah, karena itu maka ini yang menjadi kerinduan Kristus. Kita mesti mengerti, sebagai jemaat Tuhan kita mesti mengerti apa yang menjadi kerinduan Kristus. Tidak seperti yang Om Halim selalu katakan saling cakar, saling gigit, saling garuk, saling apa? Saya percaya di sini tidak ada seperti itu. Amin. Semua jemaat baik-baik. Ya kan? Semua saudaralah domba-domba yang baik-baik, yang taat kepada pemimpinnya, yang taat kepada gembalanya. Saya percaya itu dan tidak pernah berantem. Kok enggak ada yang bilang amin? Haleluya. Ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, jadi yang kedua adalah bagaimana agar kita mampu mensinergikan potensi-potensi yang ada pada kita adalah kita mesti berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi kerinduan Kristus, yaitu menjadi jemaat yang hidup sehati, sepikir, satu jiwa, saling berempati satu dengan yang lain. Ya. Bukan berarti habis ini saudara rame-rame, wow, datang ke kamarnya Pak Nengah, sumpah dia sendirian. Bukan berarti, tetapi kita paling tidak kita memberikan dukungan doa kepadanya. Amin. Yang terakhir saudara, saya tahu ini adalah kata-kata yang paling saudara tunggu-tunggu. Kalau sudah ngomong yang terakhir, haleluya, gitu kan. Saudara, yang ketiga, saudara, yang dapat kita lakukan untuk bagaimana kita mampu menyenergikan potensi yang ada demi kemuliaan Tuhan adalah yang terakhir itu adalah yang ketiga, yaitu meneladani Kristus. Meneladani Kristus. Firman Tuhan menjelaskan begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup berkelompok atau hidup secara bersama. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, tidak selalu mudah untuk hidup bersama. Tidak selalu mudah untuk hidup bersama. Nah, untuk dapat hidup bersama secara rukun, maka ada hal-hal yang harus kita buang dari dalam diri kita masing-masing. Yang terutama adalah arogansi dan kesombongan diri sendiri yang digantikan oleh yang namanya kerendahan hati. Teladan utama yang harus kita teladani adalah Tuhan Yesus Kristus. Kristus yang dalam kesetaraannya dengan Tuhan tidak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dikatakan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya Kristus memberikan teladan dalam kerendahan hati. Mudah saudara? Gampang melakukan ini? Enggak gampang. Enggak gampang saudara. Karena dalam kerendahan hati saudara, ada pelepasan hak. Dalam kerendahan hati ada yang disebut dengan pelepasan hak. Kristus berhak untuk diperlakukan sebagai Tuhan karena dia memang Tuhan. Tapi dia lepaskan itu, dia tinggalkan itu, dan dia kosongkan dirinya serta dia tidak menerima apa yang menjadi haknya. Dia kosongkan itu. Pengosongan yang kedua itulah pengosongan diri. Artinya kerelaan untuk tidak dianggap, untuk tidak dipandang, atau bahkan dianggap tidak ada. Hal ini sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya, ya, yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 2 mulai dikatakan bahwa sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya.
Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Artinya kita tidak pernah menganggap dia ada. Tapi Yesus rela itu. Yesus lakukan itu dengan rela. Dengan rendah hati dia terima itu. Sekalipun dia adalah Tuhan, dia berhak untuk disembah sebagai Tuhan. Tetapi demi saudara dan saya, demi menyelamatkan kita semua, maka dia merendahkan dirinya. Kerendahan hati dia miliki sehingga akhirnya dia kosongkan dirinya, mengambil rupa seperti seorang hamba, menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dan firman Tuhan katakan dia harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Saya percaya, saya tahu itu tidak mudah. Tetapi inilah firman Tuhan. Ya, apakah masing-masing kita mampu meneladani apa yang Kristus lakukan? Ya, selama kita mengandalkan kedagingan kita, selama kita mengandalkan kemampuan kita, selama kita mengandalkan apa yang ada di dalam diri kita, saya percaya bahwa kita tidak akan mungkin bisa meneladani apa yang Kristus teladankan kepada kita. Tapi apabila kita bersandar kepada Roh Kristus, maka Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadikan Kristus sebagai teladan dalam hidup kita. Nah, karena itu saudara Tuhan, untuk kita dapat menjadi satu di dalam Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, maka firman Tuhan menyatakan kita harus belajar untuk merendahkan hati kita sama seperti Kristus telah merendahkan dirinya hanya untuk menyelamatkan kita. Dia mengosongkan dirinya. Dan saya percaya ini tidak mudah, saudara. Daging kita ini tidak akan pernah mau diperlakukan dengan tidak adil. Betul? Daging kita ini tidak akan pernah mau. Daging kita ini selalu berbicara tentang balas dendam. Dan karena itu maka kita mesti belajar untuk melihat hal ini. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita poin yang ketiga ini. Kita tidak bisa menjadikan orang lain itu sebagai teladan. Karena orang lain sama. Kadang-kadang mereka juga hidup dalam kedagingan. Satu-satunya teladan yang harus kita teladani dalam kehidupan kita adalah Kristus. Dikatakan yang walaupun dalam rupa Tuhan, maka dia membuang haknya itu dan mengosongkan dirinya untuk menjadi seorang hamba. Saudara, kehidupan kita bersama akan dapat kita wujudkan untuk memuliakan nama Tuhan kalau masing-masing kita belajar untuk merendahkan diri. Ya. Dan saya tahu itu sulit. Saya membimbing saudara jemaat-jemaat saya, apalagi saudara-saudara dari NTT. Makanya ada istilah batu lebih keras dari kepalanya dia. Ya. Sekarang dibimbing, besok lakukan lagi. Dan ini pergumulan. Bahkan semakin dikasih tahu, semakin memperlihatkan jati dirinya. Misalnya saya bicara tentang rokok. Sengaja ngerokok di depan saya, saudara. Sengaja ngerokok di depan saya. Dan dengan bangga dia katakan, saya adalah jemaat yang paling bandel. Saya adalah jemaat yang paling bandel. Ya. Saya katakan, ya, kalau kamu bangga dengan dirimu, dengan kebandelanmu, jadilah terus bandel. Tapi yang penting saya katakan, saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Selanjutnya, sakarepmu. Ya kan? Sakarepmu. Silakan. Kalau mau teruslah. Ya, itu mungkin dia mau menggenapi firman Tuhan. Kalau mau panas, panaslah. Kalau mau dingin, dinginlah. Jangan suam-suam kuku, karena aku akan memuntahkan engkau. Saudara perhatikan, saudara-saudara kita yang dari seberang, kalau sudah bertobat, saudara militannya luar biasa dengan imannya. Amin saudara.
Nah karena itu jangan kita menggenapi firman Tuhan yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dia yang boleh mendapatkan kerajaan surga sementara kita waktu berteriak, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku melayani pelepasan demi namamu? Ya? Tuhan Yesus katakan apa? Aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti apa yang menjadi kerinduan Kristus dalam hidup kita. Saya, saudara, ada satu orang itu bergereja di tempat lain. Gerejanya besar, jemaatnya banyak. Giliran minta dilayani pelepasan, saya yang dipanggil. Tapi sebagai hamba Tuhan ya saya layani. Saudara, terakhir yang keluar itu adalah roh dewa pemuja ular di Bali. Dia pemuja ular tadinya. Keluar, dibebaskan. Setelah dibebaskan, saya pikir dia akan berterima kasih dan datang beribadah ke tempat saya. Tahu-tahu saya lihat di Facebook, datang lagi ke gerejanya. Ya sakarepmu. Ya kan? Silakan. Kadang-kadang kita begitu ya Om ya. Giliran susahnya kita yang dicari ya. Giliran senangnya dia ke sana. Tapi nggak apa-apa. Sebagai hamba Tuhan ya kita layani saja. Itu tanggung jawab kita. Kita cuman membimbing dia untuk bagaimana dia hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu sedang lihat Tuhan. Saudara-saudara semua diberikan potensi yang dahsyat di hadapan Tuhan. Masing-masing kita punya potensi, kita dibekali dengan potensi. Hanya permasalahannya adalah bagaimana kita mampu mensinergikan itu menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Sekali lagi saya katakan, kalau saudara nanti berkunjung ke gereja saya atau ke gereja kami yang saya belajar untuk layani di sana, saudara akan bertemu dengan jemaat-jemaat yang sangat-sangat sederhana. Secara akal manusia, gak mungkin kami bisa membangun gereja yang 12 kali 22 meter itu, gak mungkin, gak punya uang kami. Tapi karena kita belajar mensinergikan semangat jemaat dan juga iman yang kita miliki untuk berharap percaya penuh kepada Tuhan, maka apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Amin saudara. Sekalipun sempat terhenti 1 bulan pembangunannya, dan sekarang ini juga saudara, pastori yang di atas terhenti juga. Kami memulai pembangunan dengan uang 15 juta. Kemarin hitung-hitung sudah habis 109 juta. Dan sekarang terhenti. Saya bilang no problem. Ada waktunya Tuhan untuk menyelesaikan. Ada waktunya Tuhan untuk menyelesaikan itu. Terhenti. Ya kurang keramik, plafon, kanopi sama masukan listrik itu. Tapi saya katakan sama jemaat, tenang saja. Kita sudah pengalaman dalam hal ini. Gereja yang begini besar, ya kan, hanya dalam 1 tahun Tuhan selesaikan. Masakan pastori yang kecil itu Tuhan tidak selesaikan. Saya percaya Tuhan akan berkarya. Hanya saja kita mesti bersinergi, bersatu. Karena firman Tuhan menyatakan apa? Kalau kita hidup rukun satu dengan yang lain, maka kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Gereja GBI Cibunar saya percaya ada dalam rancangan Tuhan. Ya, ada dalam rancangan berkat-berkat Tuhan. Yang penting bagaimana kita belajar untuk saling peduli satu dengan yang lain. Kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, kita tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tapi yuk fokus apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Yaitu kita sehidup, sehati, sepikir, satu roh, satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah pagi ini saudara, masing-masing kita minta Tuhan untuk melidiki hati kita. Kalau ada sesuatu hal ya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biar Tuhan yang akan menyucikan, menguduskan kita, memulihkan kita, sehingga kita bisa menjadi satu kesatuan dalam sinergi yang Tuhan inginkan terjadi atas kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan menaikkan satu pujian, selidiki aku Tuhan. Haleluya, mari WL singer. Kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Mari renungkan firman Tuhan.
Saudara mengerti potensi apa yang ada di dalam diri saudara. Minta Roh Kudus untuk menghidupkan itu, sehingga semua potensi yang ada di dalam diri saudara, maka dapat saudara pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku Tuhan. Amin Tuhan. Yes Lord. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita yang telah mengecap kebaikan Tuhan, setiap kita yang telah melihat dan juga merasakan anugerah serta berkat-berkat Tuhan, mari minta kepada Roh Kudus untuk memberikan kepekaan kepada kita, agar kita mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang mampu mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidupnya. Sebab itu, sebagaimana pujian yang kita naikkan hari ini, biarkan Roh Kudus yang akan menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita? Biarkan Roh Kudus menyatakan itu dalam kehidupan kita, agar masing-masing kita mampu melihat potensi yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita sinergikan bersama-sama demi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Mari kita naikkan pujian sekali lagi, katakan, selidiki aku Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Kau dapati aku tetap telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita tenang di hadapan Tuhan. Buka hatimu. Belajar mendengar apa yang Roh Kudus katakan dalam hatimu. Minta Roh Kudus memberikan kepekaan kepada kita untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktunya nanti ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dalam pesta perkawinan anak domba. Mari jaga, mari bersinergi satu dengan yang lain, agar kita mampu memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan. Oh, haleluya. Glory, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Mari Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, agar kami boleh mengerti potensi apa yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersinergi demi kemuliaan nama Tuhan. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Layak kami tinggikan, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Shikira balamaya rabase. Haleluya. Mari Roh Kudus berkarya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi katakan, telah melihat. Dengan hormat Pak Pendeta Tony mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. Sembah Dia. Oh, Yesus, jamah kami, jamah kami. Haleluya. Oh, jamah kami. Haleluya, sembah Dia. Ya rabarasikarabara, penuhkan tempat ini dengan hadir. Urapan-Mu yang baru memenuhi tempat ini, menjamah setiap hati kami. Oh, haleluya. Pulihkan setiap hati ya Tuhan. Pulihkan setiap hati ya Tuhan. Setiap proses yang kami lalui, setiap proses yang kami lalui ya Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Kau Tuhan yang mengasihi kami, Kau yang tak pernah tinggalkan kami, Kau yang selalu menyertai. Haleluya. Satu hal yang kami rasakan Tuhan hari ini, dari kebenaran firman-Mu, Engkau mengingatkan kami. Ada satu ketertarikan Engkau terhadap kami, yaitu kami bisa menikmati proses di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi maupun berjemaah. Bukan menunggu kepada suatu hal yang besar baru kita bisa mengerjakan, tetapi menjalani setiap proses dari hal yang kecil untuk dapat memasuki perkara-perkara yang besar. Karena itu hari ini ya Tuhan, bagi kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kalau ada proses dalam setiap pribadi kami, ajari kami Tuhan. Sebab ketika kami menjalaninya, maka hal yang besar yang akan kami masuki. Begitu juga dalam kehidupan jemaat ini Tuhan, pelayanan di tempat ini, ketika kami menjalani setiap proses ini, maka kami akan memasuki suatu pelayanan yang lebih besar dari sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Nengah Simeon. Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan saat hari ini biarlah hikmat pengertian ada dalam kehidupannya, dimanapun dia melayani, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang akan dipulihkan, diperbaharui, dan bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, berkati hamba-Mu, pelayanannya, apapun yang dia kerjakannya, seluruh keturunannya adalah keturunan yang diberkati oleh Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan memberikan terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang para petugas pundi-pundi untuk maju ke depan, mempersiapkan diri. Mari saudara-saudara, sebelum kita memberikan persembahan kita pada pagi hari ini, kita mengangkat persembahan kita dengan tangan kita. Sama-sama kita masuk ke dalam doa.
Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami, atas setiap penyertaan, kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami mendapatkan kesempatan untuk memberikan terbaik untuk Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan, biarlah persembahan ini bisa memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan pengumuman untuk di minggu depan dan ibadah kita sepekan, ada sedikit ruang kesaksian dari Ibu Gembala yang menyampaikan kebaikan Tuhan. Mungkin sebelum Ibu Gembala menyampaikan sesuatu, saya menyampaikan dulu bahwa keponakan yang dibilang Om tadi saya adalah saya yang salah pesen tiket. Tapi kemurahan Tuhan akan dilanjutkan ceritanya oleh Ibu Gembala. Silakan. Ya, shalom semua jemaat yang Tuhan kasih. Karena kebaikan Tuhan, karena kekuatan Tuhan, saya sehat. Itu aja yang saya akan naikkan syukur saya kepada Tuhan. Hampir mau setengah bulan ya, saya harus berdua dan keluarga masuk dalam proses Tuhan yang indah. Tuhan izinkan panengah dengan cara yang kalau menurut kita kayak lucu gitu ya, cuma tutup mobil kepleset, keserimpet. Orang pada bilang Pak Nengah keserempet. Jadi beritanya simpang siur, keserimpet, tutup mobil, jatuh dan patah. Saudara mungkin tahu prosesnya. Tuhan proses kami luar biasa, sampai Tuhan izinkan yang tidak kami pikirkan juga Voska alami. Kami harus tidur di atas kardus saat kami masuk di pengobatan patah tulang, karena kami tidak tahu kalau Pak Nengah harus menginap, dan itu kami tidak bawa apa-apa, bawa kasur, bawa apa. Tapi ya Tuhan izinkan kami harus tidur. Saya malam-malam cari, saya udah ngantuk sama Voska. Saya bilang, Dek, kita tidur di mana? Kita nggak mungkin tinggal papa karena nggak ada yang jaga. Tapi saya ingat kita harus punya hikmat gimana supaya kita tidak tidur di ubin. Saya ke warung malam-malam masih ada yang buka. Saya dapat kardus bekas air aqua yang besar itu. Saya beli, dia bilang nggak usah Bu, pakai aja. Voska tidur di atas kardus karena nggak cukup kardusnya. Saya di atas samping Pak Nengah. Itu kondisi kami udah capek, udah bau. Dan proses yang selanjutnya Tuhan izinkan juga selama 5 hari, masuk ke 6. Tuhan izinkan, Tuhan buka semuanya dengan konsultasi terakhir dengan dokter yang ada di sana.
Kami dibukakan kalau kami memang harus ke rumah sakit. Kami sudah minta ampun sama Tuhan untuk hal itu. Dan yang terindah yang saya tahu bukan karena kekuatan saya, Tuhan itu indah banget. Saya nggak kepikir pada waktu yang saya butuhkan bisa pimpinan cabang saya datang dengan marketing, dan dia sempat komen sama saya, kenapa harus papi ditaruh di sini? Karena saya sering dipanggil Popo di kantor. Kasihan mereka katanya. Saya bilang ya, udah waktu itu memang kami udah benar-benar nggak tahu. Saya cuma berdoa ke 10:30 malam kami sampai di sana. Udah malam dari biomedika, ronsen dinyatakan patah. Ya udah, mendingan pindah aja katanya ke rumah sakit. Saya bilang rumah sakit mana? Mana mungkin rumah sakit mau kalau udah pengobatan patah tulang. Langsung dia bilang, kita coba hubungi dokter yang ada di Tarakan. Itu kami berdua ngobrol, oh iya, kita punya kenalan dokter di Tarakan. Dan saya pun tidak menyangka dokter itu merespon dengan baik. Itu karena Tuhan. Saya percaya itu karena Tuhan. Saudara bayangin dia seorang dokter senior yang sibuk. Dia bisa merespon dengan cepat. Dia bilang, siapa itu? Itu suaminya Bu Rita. Saya nggak pernah ketemu itu dokter. Karena posisi saya selalu di belakang, anak-anak depan, anak-anak buah saya yang sering ketemu mereka. Dokter-dokter mungkin banyak yang memang buka rekening di kami, di cabang kami. Dia bilang itu Bu Rita yang sudah konfirmasi dengan dokter. Dia bilang, oh iya baik, saya bantu. Akhirnya dia minta data, dia tolong saya. Pas waktu di IGD pindah, luar biasa Tuhan tolong. Saya nggak nyangka, dia merespon baik banget. Sampai dia tinggalkan meeting, dia urus semua untuk proses Pak Nengah biar masuk kamar perawatan. Saya aja bingung, Tuhan kalau saya pakai jalur BPJS, kalau kita bukan karena Tuhan yang pertemukan dengan orang yang baik, itu Pak Nengah dengan kondisi yang masih sakit mungkin bisa 1 hari 1 malam masih di ruang IGD, baru masuk kamar perawatan. Itu banyak saya lihat pasien-pasien yang masih, memang cukup banyak sekali pasien di rumah sakit umum Daerah Tarakan. Waktu di proses gitu saya bilang, Tuhan kau baik, kau sungguh baik. Dan yang Tuhan bilang, kamu harus kuat. Saya harus kuat. Karena saya lihat, kalau saya nggak kuat nanti Pak Nengah malah down dia. Karena saya harus masih tetap mikirkan kantor. Saya harus cuti mendadak meninggalkan kondisi kantor. Dengan ganti-ganti yang harus menggantikan saya, itu nggak mudah kalau di bank. Anak-anak sudah bertelepon, ini banyak pembukaan perusahaan PT, ini gimana po. Saya harus jawab mereka sabar, saya bantu dari ini. Jadi saya selama jaga Pak Nengah juga saya harus bantu pekerjaan di kantor. Karena banyak pimpinan saya, karena biasa mengandalkan saya. Saya bilang, kamu pada sabar ya, saya akan tetap bantu. Saya bilang hubungin nasabah yang saya biasa hubungin. Dan yang saya satu lagi gak habis pikir, itu dokter sangat perhatian. Dan dia bilang sama saya gak cerita sama Pak Nengah, Bu maaf, kaki Bapak bermasalah ya. Dari hasil ronsen juga saya lihat, iya dok, saya bilang, Bapak kakinya bermasalah, itu yang kena. Iya, saya agak khawatir. Kalau yang operasi dokter ini bukan dokter yang cukup jago dalam bidang ini ya, dia bilang. Ibu berdoa ya, supaya saya akan referensikan dokter yang baik. Dia referensikan dokter yang bagus di Tarakan. Tapi Tuhan buat lagi kami proses, untuk kami sabar, untuk kami tahu proses Tuhan. Bu maaf, dokter yang saya referensikan cuti, masih panjang cutinya masuknya. Oh Tuhan, saya bilang, masa saya harus lama di Tarakan, sampai total Pak Nengah di Tarakan itu terakhir sampai pulang 15 hari. Kalau kita bayangin mana mungkin pasien BPJS boleh sampai 15 hari, nggak mungkin. Kalau bukan karena Tuhan yang baik. Saya sempat dibilang, Bu, kalaupun memang Bapak harus pulang, Bapak harus proses ulang ya katanya. Aduh Tuhan, saya masih harus bekerja, anak-anak bekerja semua. Saya bilang, Tuhan, saya berserah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tahu kekuatan saya. Sampai saya terharu, teman saya malam-malam datang, dia bilang, Ci, lu sakit ya? Ke waktu diurusin, enggak, saya bilang saya enggak sakit. Saya enggak pernah bilang Pak Nengah bahwa saya udah sakit badan saya karena saya tidur di lantai terus 6 hari. Enggak, saya enggak sakit. Enggak, lu sakit. Saking karena dia gregetan sama saya langsung dikerokin saudara, sampai matung biru saya. Mungkin angin ya saya rasa. Lu sakit ya Ci, katanya.
lu minum obat sih, minum vitamin. Dia bilang, iya. Aduh, saya bersyukur teman-teman saya di kantor support saya, pimpinan saya support saya semua. Saudara, akhirnya dengan cara Tuhan yang ajaib, dokter yang dokter yang satu bilang, Bapak mau jalin operasi katanya sama dokter Jafri. Tapi dokter Jafri masih lama Pak, bagaimana? Pandangan cuma bilang, terserah. Saya hanya mengikuti apa yang rumah sakit lakukan dan saya percaya Tuhan yang akan berperkara untuk hidup saya. Saya bilang sama anak-anak semua, saya berunding, kalaupun Papa tidak bisa dioperasi dengan dokter Jafri, kita percaya Tuhan yang akan pakai tangan dokter itu untuk mengoperasi Papa. Karena dia dokter masih baru di Tarakan. Saya juga sempat khawatir, Tuhan, saya sebenarnya nggak sejahtera kalau dokter itu pegang dan operasi Pak Nengah. Saya nggak sejahtera banget, tapi saya nggak bilang sama Pak Nengah, Mah tenang, semuanya itu dipegang tangan Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik, Mah tenang. Iya, saya cuman gitu. Saya bilang iya Pak, tapi waktu Tuhan itu indah. Waktu dokter itu bilang, Bu, saya coba hubungin dokter Jafri, belum bisa, mungkin dia di luar negeri. Ya dokter, saya sabar ya Bu. Dia bilang, Ibu temuin saya sekarang di dokter rumah sakit Tarakan. Saudara bayangin selama Panengah di Tarakan, Tuhan hanya Tuhan kekuatan saya. Saya pagi harus ke kantor, saya buka semua, saya open semua untuk anak-anak saya kerja. Saya cuma bilang mereka, sebentar ya, saya mesti balik ke rumah sakit. Saya mandiin Panengah sampai rapi sebelum saya dapat yang membantu. Saya kasih makan Panengah, saya harus balik lagi ke kantor, saya kerja lagi, saya balik lagi jam 12 untuk ngurusin Panengah lagi. Itu kegiatan saya selama hampir mau setengah bulan ya lewat ya. Tapi karena kekuatan Tuhan saya rasa, kalau bukan kekuatan Tuhan mungkin saya udah sakit. Saya kadang memang saya ngakuin saya udah sakit, saya batuk nih baru kali ini gak sembuh-sembuh. Saya udah ke dokter Regi, udah dikasih obat yang paling paten kayaknya sama Regi, tapi tetap karena memang kan mungkin dia bilang saya kecapean. Akhirnya berjalannya waktu, saudara, ternyata Tuhan ajaib. Akhirnya bisa tembus juga hubungin dokter itu, dan dokter yang mereferensikan saya itu dokter Priska, dia bisa ketemu dokter itu di lift karena itu dokter yang paling sibuk, operasi aja kerjaan. Dok, udah datang dok, gimana dok, bisa bantu saya? Bantu apa dokter Priska? Bantu om saya. Dia bilang, jadi Panengah itu dibilang omnya. Untungnya pas dokter itu, Bapak ini apanya dokter Priska? Panengah ingat, dia bilang, saya omnya. Bilang aja Pak, kalau ditanya detail om pendeta di gereja. Padahal kami tidak tahu, tidak pernah kenal Panengah, dokter itu. Ya udah, om ya udah, saya akan atur jadwalnya ya, katanya. Mau kapan? Nanti Selasa ya, saya coba operasi. Benar saudara, keajaiban Tuhan. Dia lakukan benar-benar pagi-pagi Panengah udah disuruh masuk ruang operasi. Dan yang lebih hebatnya lagi, selama saya ada di ruang perawatan itu, saya ditemukan dengan anak-anak Tuhan. Jadi saya nggak sendirian. Saya bisa cerita, dia menguatkan, saya menguatkan. Sampai saat di dalam mau masuk ruang operasi, saya doa untuk Panengah. Pas saya nungguin di tempat untuk pasien-pasien yang operasi keluarganya, saya lihat di whiteboard gitu, sedang persiapan operasi, sedang ini kan diinfokan. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong, Tuhan yang tolong. Pas sampai masuk ruang pacu, ada satu orang tanya saya, ibu anak Tuhan ya? Kenapa Bu? Ibu gereja di mana? Dia tanya. Saya di Bethel. Betulan dia orang Bethel juga. Jadi saya ditemukan sama-sama orang yang sama-sama kita, orang-orang gereja Bethel. Saya nggak tahu itu Tuhan baik banget. Jadi saya ngobrol itu jadi nyambung. Bahkan dari satu ibu yang di sebelah ruangan saya itu, ternyata ibu itu pernah, waktu saya remaja, saya pernah berfellowship sama dia. Coba, saya benar-benar Tuhan baik banget. Saya bersyukur waktu yang tadi diceritakan Panengah udah rencana datang hari Selasa karena Panengah operasi, kesalahan Voske pesen tiket. Saya udah bingung, ini harus ada orang laki, karena kan kita rumah sakit gitu pasti kita yang harus banyak bantu. Tapi Tuhan ajaib, tiba-tiba teman Panengah kuliah datang dari Bogor, dia berangkat naik kereta 4:30 pagi. Luar biasa Tuhan, dia datang, saya kaget, Pak Silas,
Dari jam berapa Pak? Dari rumah 4:30 pagi saya udah jalan. Bapak khusus mau besuk apa enggak? Saya mau tungguin Pak Nengah operasi. Saya bilang Tuhan baik. Karena nikah harus kerja. Bosnya memang cuti tapi dia harus antar cicinya karena cicinya udah kecapean juga. Waktu masuk ruang operasi didorong-dorong itu, ya itu Bapak itu yang menggantikan Pak Nengah. Tuhan baik banget, saya bilang Tuhan baik, luar biasa, kekuatan Tuhan. Dan saya kadang lucu saudara, kalau Pak Nengah bilang, Pak aku sakit perut, aku kayak mau sedangkan saya bunyi itu telepon saya terus, anak saya telepon, Po balik, mau ada yang transfer dana, kan gak bisa jalan kalau saya gak approve. Sabar ya, saya bilang sabar, saya harus lari tuh dari rumah sakit. Sama Pak Nengah bilang, Ma hati-hati ya Ma, kendaraannya cukup padat. Saya bilang ya doa aja, harus lari, balik lagi ntar. Pak Nengah, Pak gimana, udah mau ini, saya balik lagi. Jadi ya gitulah kegiatan saya ini selama di rumah sakit. Saya cuma bilang mana anak, kamu berikan mama Tuhan yang berikan mama kekuatan. Sampai tensi saya tinggi banget waktu di pensi. Saya cuma diem gak bilang sama Pak Nengah, karena takut Pak Nengah khawatir, karena saya punya hipertensi kan. Ya sekarang Pak Nengah lagi istirahat, Jumat Pak Nengah boleh pulang. Dengan ajaib saya juga bersyukur, orang-orang yang luar biasa, jemaat Tuhan. Juga orang-orang yang dari mana saya banyak gak kenal, tamu-tamunya Pak Nengah, luar biasa. Mereka support, mereka berempati kepada suami saya. Saya bersyukur banyak yang mendoakan. Dan saya percaya Tuhan akan mengadakan pemulihan yang ajaib. Walaupun saya lihat Tuhan kenapa Tuhan lagi pakai Pak Nengah, iblis gak senang. Kaki Pak Nengah dibuat untuk tidak bisa berjalan. Saya bilang Tuhan kenapa Tuhan? Tapi saya percaya ada sesuatu yang indah yang Tuhan akan kerjakan untuk Pak Nengah. Terus untuk dia melayani Tuhan dan juga untuk keluarga kami. Terus dukung kami dalam doa dan kami bersyukur Tante, Om yang lagi capek kayak gitu perhatiin tiba-tiba tante udah kirim ini buat Nengah ya Rita, kursi roda. Saya bilang Tuhan baik banget, ada yang kasih pinjam buat Pak Nengah tidur, tempat tidur. Saya udah mikir Tuhan nanti Pak Nengah pulang gimana, tidurnya gimana, apa harus tidur gimana. Saya cuma bilang Tuhan pasti tolong, semuanya Tuhan akan sediakan. Sekali lagi saya mengucap syukur untuk semua jemaat Tuhan yang dikasihi, yang Tuhan kasih, yang sudah memberikan support dan perhatian, berempati kepada kami semua sekeluarga. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan saudara semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara, itu adalah kesaksian yang tidak singkat, lumayan panjang ya. Tapi memang 1 bulan ini jadi agak diringkas, lumayan panjang ceritanya. Nanti kalau pengen tahu cerita lengkapnya kita bikin film aja ya. Oke, baiklah saudara, kita akan melihat pengumuman. Itu adalah pengumuman untuk ibadah sepekan dan ibadah raya di minggu depan. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini kepada Bapak Pendeta Daula Tambunan. Saya serahkan. Baik, kita masuk dalam doa syafaat. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini yang kami sudah laksanakan dengan sukses karena pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terimalah setiap pujian penyembahan kami. Terimalah setiap persembahan kami yang kami naikkan dengan iman dan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian, penyembahan, terlebih lagi buat firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami, menasehati kami, agar kami hidup bersinergi satu dengan yang lainnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah, urapilah seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Biarlah mereka ditambah-tambahkan keahlian, ditambah-tambahkan pengurapan dari Tuhan, agar mereka lebih baik lagi dalam melayani Tuhan di minggu-minggu yang akan datang.
Berkati setiap pekerjaan, usaha, daya upaya mereka. Berkati keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan kebaikan Tuhan buat Bapak Gembala kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus menyertai walaupun dalam keadaan susah, sakit, menderita. Tapi masih ada banyak kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh keluarga dan kami semua buat proses penyembuhan Bapak Gembala kami. Kami bersyukur Bapak Gembala kami sudah berada di gereja, sudah berada di pastori. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa kami yang baik. Berkatilah, urapilah setiap obat-obat yang dimasukkan untuk proses penyembuhan. Biarlah obat itu menjadi alat kesembuhan dari Tuhan, tetapi sesungguhnya penyembuh itu ialah Engkau, Tuhan Yesus, yang mempercepat proses penyembuhan kaki Bapak Gembala kami, sehingga bisa kembali melayani kami semua. Berkati Tante Rita, anak-anak, beri kekuatan, beri penghiburan, kekuatan ekstra dari Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat seluruh yang Tuhan kerjakan dalam diri kami, proses demi proses yang Tuhan kerjakan dalam diri kami. Kami percaya Engkau menjadikan segala sesuatunya baik dan mendidik kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa pemimpin bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami, para menteri dan seluruh jajaran kabinet. Biar bangsa kami ini bangsa yang damai, penuh dengan keamanan dan kesejahteraan. Biar bangsa kami boleh mengalami pertobatan, mengalami kasih karunia Tuhan. Tidak seperti bangsa-bangsa yang lain yang mengalami peperangan terus-menerus, penderitaan yang terus-menerus. Tapi Engkau anugerahkanlah kasih karunia dan belas kasihan-Mu kepada bangsa kami, agar bangsa kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh aparat keamanan yang bertugas menjaga keamanan. Biarlah mereka diberikan hikmat, kemampuan untuk mengatasi segala persoalan kejahatan, segala hal-hal yang mengganggu bangsa kami boleh dijaga oleh Tuhan melalui aparat keamanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu kembali beribadah minggu yang akan datang, bersukacita bersama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit-Mu. Tuhan Yesus mencukupkan segala keperluan-Mu. Tuhan Yesus memberi Engkau kekuatan. Tuhan Yesus memberi Engkau kedamaian. Bapa saat ini menghadapkan wajah-Nya yang penuh kasih itu dan menyinarkannya ke arah Engkau. Terimalah segala rahmat yang berlimpah dari Bapa di surga, kasih dan cintanya dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku.
letakkan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.